Ada satu kerinduan yang besar dari Bapa di surga terhadap kita anak-anaknya. Suatu hari nanti semua kita harus jadi sama seperti Dia. Itu sebabnya satu-satunya Tuhan di seluruh dunia ini. Ya, karena di dunia itu ada jutaan Tuhan, saudara. Tapi hanya satu Tuhan yang menyatakan diri, Dia itu Papa dan kita ini anak. Banyak gereja salah mengerti dengan konsep anak dan Papa. Kita anak Tuhan. Salahnya di mana? Salahnya adalah kita seringkali memanipulasi Bapa dengan mengatakan kita adalah anaknya, maka aku berhak untuk terima ini semuanya, bukan? Maka itu saya sering katakan, kalau pemahaman ini kita balik dengan konsep tadi, maka tidak bedanya kita adalah perampok-perampok surga, saudara. Betul tidak? Kenapa saya berani berkata kita perampok-perampok surga? Sebab kita hanya menuntut sepihak dalam hubungan ini. Pokoknya aku anak, aku harus terima berkat. Aku ini anak raja, aku ini hebat. Pemahaman ini akan jadi benar kalau kita tambah dengan apa yang baru saya katakan tadi. Bahwa dengan konsep Dia Papa dan kita anak, itu gak cuma konsep Dia mau berkati kita, tapi lebih daripada itu Dia mau kita seperti Dia. Karena di mana ada anak, pasti papanya harapkan kayak bapaknya. Dan itu wajar. Nah, kalau konsep ini ada, pemahaman ini ada dalam kehidupan kita, maka percayalah kekristenan kita nggak akan jadi Kristen yang salah. Mari kita lihat dulu satu ayat. Yudas 1 ayat 20. Yudas itu nggak ada pasalnya sebetulnya, cukup Yudas 20. Tapi disebut karena cuma satu pasal saja kitab ini. Tapi ini sungguh luar biasa, saudara. Belum keluar? Oke, saya bacakan untuk saudara. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar apa? Imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara yang mengagumkan, kenapa Yudas menulis imanmu yang paling suci? Ayo kita renungkan begini. Kalau ada kalimat dalam firman imanmu yang paling suci, berarti ada iman yang agak suci, ada iman yang suci, ada iman yang setengah suci, ada iman yang seperempat suci. Oh, betul tidak? Kan ada kata paling. Jadi Papa minta supaya kita sampai kepada pengenalan yang benar tentang iman ini. Saya baca dalam terjemahan The Message. Ya. But you, dear friends, carefully build yourselves up in this most holy faith. Most holy faith. Imanmu yang paling suci, most, yang paling suci. Nah, iman yang tidak suci, yaitu tadi, iman yang merampok surga. Wih, depan sini ya. Nggak jelas, yang bingung-bingung tadi itu. Oke, saya lanjutkan. Apa itu iman yang tidak suci? Iman yang tidak suci itu imannya orang karismatik. Jangan tersinggung dulu. Iman yang selalu menuntut Tuhan. Saudara, saya itu paling gak suka kalau orang karismatik itu berkata, ayo kita klaim Tuhan. Itu paling enak dengar kata klaim itu. Kenapa? Sepertinya Tuhan perusahaan asuransi saja. Terus kita klaim. Benar, itu konsep yang salah. Kalau kita bilang klaim, kapan bayar preminya? Ayo. Perpuluhan bukan premi. Itu hak Tuhan, lain lagi itu. Kita harus tahu kebenaran ini. Nah, iman yang tidak suci adalah iman yang memaksakan keinginan kita sendiri dalam hidup ini. Iman yang tidak suci adalah iman yang mengharuskan Tuhan menuruti kita. Dan kalau dia nggak nuruti kita, kita ancam dia. Awas Tuhan, aku nggak bayar perpu bulan depan. Pernah ada yang ngancam gitu? Kurang ajar betul kalau ada. Saudara, iman yang tidak suci adalah iman yang membalikkan fakta. Kita yang jadi Tuhan, bukan dia yang jadi Tuhan. Kenapa? Karena kita yang paksa dia untuk nuruti kehendak kita. Jadi siapa Tuhan, siapa hamba kalau begitu? Tuhan kita jadikan hamba. Akhirnya tanpa sadar ada banyak orang Kristen memiliki Tuhan yang gak beda seperti jin di lampu Aladin. Ngerti konsep itu? Jadi punya jin. Ya, kalau bahasa sehari punya tuyul, itulah sudah gampangnya. Itu kan ngawur sekali. Nah, itu iman yang tidak suci.
Nah, iman yang paling suci adalah iman yang sungguh-sungguh hati dan kerinduannya seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Matius 5:48. Kalau ada orang tanya kepada saya, ini istilah anak-anak aja, ayat mana yang saya paling takut? Ya, maka saya jawab ayat ini. Saya nggak takut tentang neraka karena saya percaya Dia mengampuni dari apa yang baik. Tapi ini yang luar biasa. Matius 5:48. Saya takut dengan ayat ini, saudara. Nah, inilah yang Papa rindukan dari kita, anak-anaknya. Sebelum kita bicara berkat, bicara yang lain tentang janji-janji, memang betul ada banyak janji dalam firman Tuhan. Tapi jangan lupa satu bagian ini dalam kehidupan kita semuanya. Ayo supaya adil, baca bareng-bareng yuk. Ya, 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya beri 2 pertanyaan. Saudara percaya ini bisa terjadi dalam diri kita? Saya nggak mau jawaban amin. Ayo, saudara percaya ini bisa terjadi dalam diri kita? Percaya. Benar. Ayo baik baca ya. Sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Harus, bukan mudah-mudahan, bukan kalau kamu bisa. Saudara, kalau misalnya gini, sempurna kayak pendeta A masih lumayan. Ini sempurna seperti Bapamu yang di surga. Dan harus. Yang kedua, saudara percaya di firman Tuhan? Jelas karena Yesus yang berkata. Tapi logika kita sulit untuk menerimanya. Jadi bagaimana cara kita hidup dalam kebenaran ini? Nah, di sini kita menemukan Tuhan kita itu beda dengan Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Saya punya banyak bukti. Dengarkan. Tidak ada Tuhan di dunia seperti Tuhan kita. Bapa kita namanya Yahweh, Tuhan kita namanya Yesus. Tidak ada Tuhan dan Bapa seperti Dia, tidak ada. Dalam hal apa? Satu ini. Semua Tuhan yang disembah oleh sekian banyak manusia di dunia dalam masing-masing agama itu pasti punya perintah. Tidak ada Tuhan yang tidak memberi perintah kepada manusia. Tapi bedanya, kalau Bapa kita dan Tuhan kita memberi perintah kepada kita, Dia itu ikut melakukan perintah itu bersama kita. Gak ada yang ngamen. Ini dahsyat, saudara. Berarti belum tahu semuanya, itu baru tahu hari ini. Ini dahsyat. Tidak ada Tuhan mana yang memberi perintah seperti Tuhan kita. Dia ikut melakukan perintah itu. Dia ada di dalam perintah itu dan Dia bersama kita melakukan perintah itu. Kalau saya pakai istilah Tuhan agama lain seperti pemerintah Indonesia. Ya, pemerintah Indonesia dan polisi itu pintar buat perintah, tapi mereka ngelanggar sendiri. Betul tidak? Maka itu di Indonesia ini ada larangan, dilarang masuk, dilarang belok, pasti ada tambahan kecuali. Maka itu hukum di negara ini nggak pernah jadi hukum karena pakai kecuali. Hanya Indonesia ada hukum seperti itu, tidak ada negara lain. Dilarang masuk, dilarang masuk, dilarang belok, dilarang belok. Kenapa pakai kecuali? Kecuali anak pejabat, kecuali presiden, kecuali siapa begitu. Nah, kalau Bapa kita tidak, Dia memberi perintah dan Dia ikut melakukan perintah itu. Maka itu kenapa dalam surat Yohanes menulis suatu hari 1 Yohanes pasal 3, perintah-perintahnya tidak berat. Maka itu kalau ada di antara saudara menjadi Kristen masih menganggap, wah berat jadi Kristen, susah jadi Kristen, pasti saudara belum kenal siapa Bapamu. Kalau saudara kenal Bapa di surga, enggak ada perintah yang berat karena Dia ikut melakukan perintah itu bersama dengan kita. Ini dahsyat sekali. Oke, saya beri contoh kecil saja. Matius pasal yang ke-28. Betapa dahsyatnya Tuhan kita dalam memberi perintah kepada kita. Dia ikut melakukannya. Ayat 20. Mulai 19 sampai 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ini perintah semua. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, semuanya perintah. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, nah ini dia bedanya. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu. Berapa lama? Senantiasa. Ada satu kerinduan yang besar dari Bapa di surga terhadap kita anak-anaknya. Suatu hari nanti